Saga Pilaf. Petualangan Goku dimulai dengan konflik melawan Kaisar Pilaf, seorang penjahat kecil yang bermimpi menguasai dunia menggunakan Dragon Ball. Walaupun kekuatannya jauh di bawah Goku, Pilaf memiliki kecerdikan dan sumber daya yang cukup untuk menciptakan berbagai masalah. Dia bersama dua bawahannya, Mai dan juga Su, terus mencoba mencuri Dragon Ball dari Goku dan teman-temannya. Pada tahap ini, Goku masih sangat polos. Dia belum benar-benar memahami bahaya dunia luar atau ambisi orang yang mengejar kekuasaan. Pertemuan dengan Pilaf memperlihatkan bahwa Dragon Ball bukan hanya benda ajaib, tapi juga sesuatu yang bisa memicu konflik yang besar. Saga ini juga menampilkan salah satu misteri pertama tentang Goku, yaitu transformasinya menjadi Ozaru saat bulan purnama. Walaupun Pilaf tampak seperti musuh komedi, pertemuan ini sebenarnya membuka jalan bagi cerita Dragon Ball yang jauh lebih besar di masa depan. Red Ribbon Army. Musuh pertama Goku di organisasi ini adalah Kolonel Silver. Kolonel Silver adalah salah satu perwira pertama Red Ribbon Army yang mencoba merebut Dragon Ball dari Goku. Dia percaya bahwa kekuatan militer dan pengalaman tempurnya cukup untuk mengalahkan seorang anak kecil yang membawa bola naga. Namun, pertemuan mereka justru memperlihatkan betapa berbeda Goku dibandingkan manusia biasa. Meskipun Silver terlatih sebagai tentara elit, dia tidak mampu menghadapi kekuatan alami dan refleks luar biasa Goku. Pertarungan mereka berakhir cukup cepat. Kekalahan Silver menjadi sinyal awal bahwa Red Ribbon Army sedang menghadapi ancaman yang tidak mereka duga. Dari sini, organisasi tersebut mulai menganggap Goku sebagai target serius. Lalu, ada juga Jenderal Putih, pemimpin markas Red Ribbon di daerah bersalju yang dikenal sebagai Muscle Tower. Berbeda dengan Silver yang mengandalkan kekuatan fisik, White menggunakan strategi, jebakan, dan pasukan untuk menahan Goku. Selama berada di menara itu, Goku harus menghadapi berbagai rintangan dan musuh satu persatu. Ini menunjukkan bahwa Red Ribbon Army memiliki struktur militer yang kuat dan tidak mudah ditembus. Walaupun akhirnya dikalahkan, White berhasil memperlambat perjalanan Goku dan memperlihatkan bahwa organisasi ini jauh lebih berbahaya daripada penjahat biasa yang pernah dia temui sebelumnya. Selanjutnya ada Jenderal Blue, musuh dengan kekuatan aneh. Blue adalah salah satu anggota Red Ribbon paling unik. Dia memiliki kemampuan psikis yang membuatnya bisa melumpuhkan lawan tanpa harus bertarung secara langsung. Dia membuat Goku sempat berada dalam situasi sulit. Selain itu, Blue juga sangat disiplin dan obsesif terhadap misinya. Dia mengejar Dragon Ball ke berbagai tempat, termasuk runtuhan kuno dan lautan. Dalam beberapa kesempatan, dia berhasil merebut bola naga dari Goku. Namun pada akhirnya, kekuatannya tetap tidak cukup untuk mengalahkan Goku. Kekalahan Blue semakin mempermalukan Red Ribbon Army dan membuat mereka mulai mengambil langkah yang lebih ekstrim. Lalu ada juga Topai Pai, yaitu pembunuh bayaran yang disewa Red Ribbon Army ketika para jenderal mereka gagal menghentikan Goku. Berbeda dengan musuh sebelumnya, Topai Pai benar-benar berbahaya. Dia adalah petarung profesional yang membunuh tanpa ragu. Dalam pertarungan pertama, Goku mengalami kekalahan telak. Ini adalah salah satu momen pertama di mana dia menyadari bahwa masih banyak petarung yang jauh lebih kuat darinya. Topai Pai bahkan membunuh Bora, membuat konflik menjadi sangat personal bagi Goku. Setelah berlatih keras dan memanjat menara Korin, Goku kembali menghadapi Topai Pai dengan kekuatan baru. Kali ini, dia berhasil mengalahkan sang pembunuh. Pertarungan ini menandai lompatan besar dalam perkembangan kekuatan dan mental Goku. King Piccolo adalah titik perubahan besar dalam cerita Dragon Ball. Jika sebelumnya petualangan Goku terasa ringan dan penuh humor, kemunculan Raja Iblis ini langsung membawa suasana menjadi jauh lebih gelap. Setelah dibebaskan dari penjara kunonya, Piccolo mulai menyebarkan teror ke seluruh dunia dengan tujuan menguasai bumi dan membuktikan bahwa kejahatan lebih kuat daripada harapan manusia. Dia juga menciptakan anak buah yang kuat untuk membantu rencananya menghancurkan para petarung yang bisa menghalanginya. Konflik ini menjadi sangat personal bagi Goku ketika teman-temannya mulai menjadi korban. Kematian Krillin serta kekalahan banyak petarung kuat menunjukkan bahwa ancaman kali ini tidak bisa dianggap remeh. Untuk pertama kalinya, Goku benar-benar dipenuhi kemarahan dan keinginan kuat untuk menghentikan seseorang yang membawa penderitaan bagi banyak orang. Pertarungan mereka bukan sekedar duel biasa, melainkan pertarungan antara harapan dan keputusasaan. Akhir dari saga ini menjadi salah satu momen paling penting dalam perkembangan Goku. Dengan tekad yang luar biasa, dia berhasil menembus tubuh King Piccolo dan mengalahkannya. Namun sebelum mati, Piccolo menciptakan penerusnya, yaitu Piccolo Junior, yang kelak akan menjadi rival sekaligus sekutu penting.
Dari sinilah cerita Dragon Ball mulai bergerak menuju konflik yang lebih besar lagi. Kedatangan Raditz benar-benar mengubah arah cerita Dragon Ball secara drastis. Dia muncul di bumi dan mengungkap fakta mengejutkan bahwa Goku sebenarnya bukan manusia, melainkan anggota ras prajurit luar angkasa bernama Saiyan. Selama ini, Goku hidup tanpa mengetahui asal-usulnya, sehingga informasi ini menjadi kejutan besar tidak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi semua orang di sekitarnya. Raditz sendiri datang dengan tujuan yang jelas, yaitu merekrut Goku untuk kembali menjalankan misi Saiyan menaklukkan planet. Ketika Goku menolak, Raditz menunjukkan betapa kejamnya ras tersebut dengan menculik Gohan dan memaksa Goku bertarung. Dalam pertarungan itu, tampak jelas bahwa kekuatan Raditz jauh di atas para petarung yang pernah dihadapi sebelumnya. Bahkan, Goku yang sudah sangat kuat tetap kesulitan melawannya. Pertarungan melawan Raditz juga menjadi salah satu momen paling emosional dalam seri ini. Untuk pertama kalinya, Goku harus mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan bumi. Dengan bantuan Piccolo, mereka berhasil mengalahkan Raditz, tapi Goku harus kehilangan nyawanya. Momen ini menandai awal era Dragon Ball Z yang penuh dengan pertarungan skala besar dan ancaman dari luar angkasa. Setelah kematian Raditz, ancaman yang lebih besar segera datang ke bumi. Vegeta, pangeran dari bangsa Saiyan, tiba bersama Nappa dengan tujuan yang sama, yaitu menaklukkan planet dan mencari bola naga untuk memperoleh keabadian. Sejak awal, Vegeta digambarkan sebagai petarung yang kejam, bangga dan memiliki kekuatan yang jauh melampaui musuh-musuh sebelumnya. Pertempuran melawan Vegeta menjadi salah satu perang terbesar yang pernah terjadi di bumi pada saat itu. Banyak karakter penting hampir mati atau benar-benar gugur dalam usaha menghentikannya. Bahkan, setelah Goku datang dengan kekuatan barunya, pertarungan mereka tetap berlangsung sangat sengit. Vegeta menunjukkan berbagai kemampuan luar biasa yang membuat Goku harus mengerahkan seluruh teknik yang dia miliki. Yang membuat saga ini sangat penting adalah hubungan antara Goku dan Vegeta yang mulai terbentuk. Meskipun awalnya adalah musuh mematikan, Vegeta kemudian berkembang menjadi rival utama Goku sepanjang seri Dragon Ball. Persaingan mereka tidak hanya tentang kekuatan, tapi juga tentang kebanggaan, kehormatan, dan keinginan untuk terus melampaui batas diri. Frieza adalah salah satu musuh paling ikonik dalam seluruh sejarah Dragon Ball. Dia adalah penguasa semesta yang ditakuti banyak planet dan memiliki kekuatan yang jauh melampaui kebanyakan makhluk hidup. Selain itu, dia juga bertanggung jawab atas kehancuran planet Vegeta dan hampir memusnahkan seluruh bangsa Saiyan. Tanpa disadari, tragedi masa lalu Goku ternyata berhubungan langsung dengan sosok ini. Pertarungan di planet Namek menjadi konflik terbesar yang pernah dihadapi Goku sampai saat itu. Frieza menunjukkan berbagai transformasi yang membuat kekuatannya terus meningkat. Banyak petarung kuat yang mencoba melawannya, namun sebagian besar berakhir kalah dengan tragis. Ketika Krillin dibunuh di depan mata Goku, emosi yang selama ini terpendam akhirnya meledak. Ledakan kemarahan itu memicu transformasi legendaris yaitu Super Saiyan. Perubahan ini bukan hanya peningkatan kekuatan, tapi juga simbol kebangkitan bangsa Saiyan yang selama ini ditakuti Frieza. Pertarungan mereka menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam anime, sekaligus mengangkat Goku ke level legenda. Android Saga. Setelah ancaman dari luar angkasa berhasil dikalahkan, bahaya justru muncul dari bumi sendiri. Dr. Gero, ilmuwan dari Red Ribbon Army yang selamat, menciptakan android kuat untuk membalas dendam pada Goku. Kebenciannya berasal dari kehancuran organisasinya di masa lalu. Android yang dia ciptakan memiliki kekuatan luar biasa dan kemampuan menyerap energi lawan. Ini membuat mereka menjadi ancaman serius bahkan bagi para Super Saiyan. Selain itu, mereka tidak memiliki rasa lelah seperti manusia biasa sehingga dapat bertarung dalam waktu yang sangat lama. Konflik ini menunjukkan bahwa bahaya tidak selalu datang dari luar angkasa atau makhluk mistis. Kadang justru berasal dari kesalahan manusia sendiri. Android Saga juga menjadi awal dari ancaman yang lebih besar lagi yang akan muncul kemudian. Cell Saga. Cell berbeda dari Android sebelumnya. Dia adalah makhluk yang diciptakan menggunakan DNA para petarung terkuat di alam semesta. Artinya, dia memiliki potensi dari banyak karakter sekaligus, menjadikannya ancaman yang sangat unik. Tujuan Cell sederhana tapi mengerikan, mencapai bentuk sempurna dengan menyerap android lain. Setiap kali dia berevolusi, kekuatannya meningkat secara drastis. Hal ini membuat para pahlawan harus berpacu dengan waktu sebelum Cell mencapai bentuk terkuatnya. Saga ini juga terkenal karena keputusan Goku mempercayakan masa depan kepada Gohan. Pertarungan terakhir melawan Perfect Cell menjadi momen emosional besar yang menandai perubahan generasi dalam dunia Dragon Ball. Majin Buu Saga. Setelah ancaman Cell berakhir, dunia sempat memasuki masa damai.
Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama ketika penyihir Babidi berusaha membangkitkan makhluk kuno bernama Majin Buu. Berbeda dengan musuh-musuh sebelumnya yang memiliki rencana jelas, Majin Buu adalah kekacauan murni. Dia memiliki kekuatan luar biasa, kemampuan regenerasi hampir tak terbatas, dan sifat yang berubah-ubah dari kekanak-kanakan hingga sangat kejam. Yang membuat saga ini semakin kompleks adalah berbagai bentuk yang dimiliki Majin Buu. Setiap perubahan bentuk bukan hanya meningkatkan kekuatannya, tapi juga mengubah sifat pertarungannya. Para pahlawan harus beradaptasi dengan ancaman yang terus berkembang. Pada akhirnya, pertarungan mencapai puncaknya saat Goku menghadapi Kid Buu. Melalui bantuan seluruh manusia melalui Genki Dama, Majin Buu akhirnya berhasil dikalahkan. Saga ini menegaskan bahwa meskipun Goku sangat kuat, kemenangan terbesar seringkali membutuhkan kerjasama banyak pihak. Beerus Saga. Kemunculan Beerus membuka babak baru dalam dunia Dragon Ball. Dia adalah dewa kehancuran yang memiliki tugas menjaga keseimbangan alam semesta dengan cara menghancurkan planet jika diperlukan. Ketika dia mendengar tentang Super Saiyan yang mengalahkan Frieza, dia menjadi penasaran dan mencari sosok yang disebut sebagai Super Saiyan God. Pertemuan antara Goku dan Beerus memperlihatkan betapa luasnya skala kekuatan di alam semesta. Semua pencapaian Goku sebelumnya terasa kecil ketika dia menyadari bahwa bahkan dalam bentuk terkuatnya, dia masih tidak mampu menandingi kekuatan seorang dewa. Hal ini memaksa Goku untuk mencari cara baru untuk berkembang. Melalui ritual para Saiyan, Goku akhirnya mencapai bentuk Super Saiyan God dan mampu memberikan pertarungan yang layak bagi Beerus. Walaupun dia tetap kalah, pengalaman tersebut membuka jalan menuju era baru di mana kekuatan para dewa mulai menjadi bagian dari perjalanan Goku. Golden Frieza. Setelah lama dianggap mati, Frieza akhirnya kembali dengan ambisi yang sama, yaitu balas dendam terhadap Goku. Kali ini, dia tidak datang dengan kekuatan lama. Dia benar-benar berlatih untuk pertama kalinya dan mencapai bentuk baru yang dikenal sebagai Golden Frieza. Transformasi ini memperlihatkan potensi luar biasa yang dimiliki Frieza. Dalam waktu latihan yang relatif singkat, dia berhasil mencapai level kekuatan yang mampu menyaingi Super Saiyan Blue milik Goku dan juga Vegeta. Pertarungan mereka menunjukkan bahwa Frieza masih menjadi salah satu ancaman terbesar di alam semesta. Walaupun akhirnya kembali kalah karena kesalahan strateginya sendiri, kemunculan Golden Frieza menegaskan bahwa karakter ini tidak akan pernah benar-benar hilang dari cerita. Dia selalu menemukan cara untuk kembali dan menantang para pahlawan. Universe 6 Turnamen. Turnamen antara semesta ke-7 dan ke-6 menjadi salah satu momen penting yang memperluas dunia Dragon Ball. Sebelum ini, para karakter hanya berfokus pada ancaman yang datang dari planet lain atau dari masa depan. Namun, melalui turnamen ini diperkenalkan konsep bahwa ada banyak alam semesta lain dengan petarung yang sama kuatnya, bahkan mungkin lebih berbahaya. Bagi Goku, turnamen ini bukan hanya soal kemenangan, tapi juga kesempatan untuk menguji dirinya melawan lawan yang benar-benar baru. Dari semua petarung yang muncul, sosok yang paling mencuri perhatian adalah Hit. Dia dikenal sebagai assassin legendaris yang telah hidup selama ratusan tahun dan memiliki pengalaman bertarung yang luar biasa. Teknik khasnya disebut time skip, membuatnya bisa melompat sepersekian detik ke masa depan. Goku berkali-kali terkena serangan tanpa benar-benar memahami bagaimana teknik itu bekerja. Yang membuat pertarungan ini menarik adalah bagaimana Goku beradaptasi. Alih-alih hanya mengandalkan kekuatan mentah, dia mencoba membaca pola pergerakan Hit dan memaksa dirinya berkembang selama pertarungan berlangsung. Bahkan, Goku rela mendorong tubuhnya melampaui batas agar bisa melawan teknik tersebut. Trunks Masa Depan Saga. Arc ini membawa suasana yang jauh lebih gelap dibanding saga sebelumnya. Ketika Trunks Masa Depan kembali ke masa lalu untuk meminta bantuan, dunia yang dia ceritakan sudah hampir hancur. Kota-kota musnah, manusia hidup dalam ketakutan, dan penyebab semua itu adalah sosok misterius yang memiliki wajah Goku. Kemunculan Goku Black langsung menciptakan rasa tidak nyaman karena untuk pertama kalinya, simbol harapan dalam seri ini justru menjadi wajah dari kehancuran. Sosok di balik semua ini terungkap adalah Zama, seorang calon Kaioshin yang kehilangan kepercayaan pada manusia. Dia percaya bahwa manusia selalu menciptakan konflik dan kehancuran, sehingga menurutnya satu-satunya jalan menuju keadilan adalah memusnahkan mereka semua. Pada akhirnya situasi menjadi begitu buruk sampai intervensi kekuatan yang lebih tinggi diperlukan untuk menghentikan kehancuran total di timeline tersebut. Dan satu-satunya dewa yang bisa menghentikannya adalah Zeno dengan menghancurkan timeline itu hingga tidak tersisa. Tournament of Power. Turnamen of Power adalah salah satu event terbesar dalam seluruh sejarah Dragon Ball. Berbeda dengan turnamen sebelumnya yang hanya mempertaruhkan kehormatan atau hadiah,
Kali ini yang dipertaruhkan adalah keberadaan alam semesta itu sendiri. 8 semesta dipaksa bertarung dalam satu arena raksasa, dan yang kalah akan dihapus dari eksistensi oleh kekuatan para dewa. Tekanan ini membuat setiap pertarungan terasa jauh lebih serius. Di antara semua petarung yang ikut serta, Jiren berdiri sebagai sosok yang hampir tak tergoyahkan. Dia adalah anggota Pritoppers dari Universe ke-11 dan memiliki kekuatan yang bahkan membuat para dewa kehancuran terkejut. Yang menarik, Jiren bukanlah penjahat yang haus kekuasaan. Dia adalah seseorang yang percaya bahwa kekuatan absolut adalah satu-satunya cara untuk melindungi sesuatu yang berharga. Filosofi ini membuatnya menjadi lawan yang sangat kontras dengan Goku. Dalam tekanan yang luar biasa besar, Goku akhirnya mencapai kondisi ultra insting. Berbeda dari perubahan sebelumnya yang mengandalkan emosi atau peningkatan energi, teknik ini justru menuntut ketenangan total. Tubuh bergerak secara otomatis tanpa perlu dipikirkan, membuat setiap gerakan menjadi lebih efisien dan mematikan. Pertarungan antara Goku dan Jiren menjadi simbol dari perjalanan panjang Goku sebagai petarung yang selalu berkembang setiap kali dia menemukan batas baru. Moro. Setelah konflik multiverse selesai, ancaman berikutnya datang dari masa yang sangat jauh di masa lalu. Moro adalah penyihir kuno yang pernah mengancam galaksi sebelum akhirnya dipenjara oleh Galactic Patrol. Tidak seperti musuh sebelumnya yang mengandalkan kekuatan fisik, Moro memiliki kemampuan sihir yang memungkinkan dirinya menyerap energi kehidupan dari planet dan juga makhluk hidup. Ini membuat setiap planet yang dia datangi berubah menjadi dunia yang mati. Yang membuat Moro sangat berbahaya adalah caranya bertarung. Dia tidak perlu selalu menghadapi lawannya secara langsung. Dengan menyerap energi dari seluruh planet, dia bisa melemahkan musuh tanpa harus menyentuh mereka. Bahkan Goku dan Vegeta yang sudah mencapai level dewa pun kesulitan karena kekuatan mereka perlahan terkuras selama pertarungan berlangsung. Pertarungan terakhir melawan Moro menjadi salah satu bukti bahwa perjalanan Goku masih terus berkembang meskipun dia sudah mencapai level yang sangat tinggi. Granolah. Granolah adalah salah satu karakter dengan latar belakang paling tragis dalam cerita Dragon Ball. Dia merupakan satu-satunya penyintas dari ras Serelian setelah planetnya dihancurkan oleh pasukan Saiyan yang bekerja di bawah kekuasaan Frieza. Sejak kecil dia hidup dengan luka dan kebencian yang terus tumbuh, terutama setelah mengetahui bahwa kehancuran dunia tempat tinggalnya berkaitan langsung dengan bangsa Saiyan. Karena itulah ketika akhirnya dia cukup kuat, tujuan hidupnya hanya satu, yaitu membalas dendam. Demi mencapai kekuatan yang cukup untuk melawan para Saiyan, Granolah menggunakan Dragon Ball yang ada di planetnya untuk membuat permintaan ekstrim, yaitu dia meminta menjadi petarung terkuat di alam semesta. Permintaan itu dikabulkan, tapi dengan harga yang sangat mahal, yaitu sebagian besar sisa hidupnya dikurangi. Dengan kekuatan baru tersebut, Granolah mampu menghadapi Goku dan Vegeta secara langsung, bahkan menekan mereka dalam beberapa momen pertarungan. Gas adalah petarung terkuat dari organisasi Haters, kelompok yang diam-diam mengendalikan banyak peristiwa di balik layar. Berbeda dengan Granolah yang bertindak karena dendam pribadi, Gas bertarung demi ambisi keluarganya untuk menguasai perdagangan dan kekuasaan galaksi. Dia sejak lama dilatih sebagai senjata utama kelompok tersebut dan dikenal memiliki kemampuan bertarung yang sangat berbahaya. Ketika Granolah menjadi petarung terkuat di alam semesta melalui bola naga, keluarga Haters tidak tinggal diam. Mereka juga menggunakan bola naga yang sama untuk membuat Gas melampaui kekuatan Granolah. Hasilnya, Gas berubah menjadi lawan yang bahkan lebih berbahaya dari sebelumnya. Dia memiliki kemampuan menciptakan berbagai senjata dari energi serta kekuatan fisik yang luar biasa besar. Pertarungan melawan Gas menjadi konflik besar yang melibatkan Goku, Vegeta, dan Granolah sekaligus. Disinilah terlihat perkembangan kekuatan baru para karakter, termasuk bentuk Ultra Ego Vegeta dan pendekatan Ultra Insting Goku yang lebih bebas. Namun pada akhirnya, konflik ini juga membuka jalan bagi kemunculan sosok yang jauh lebih mengerikan yang kembali ke panggung utama, Black Frieza. Setelah pertarungan panjang melawan Gas mencapai puncaknya, kemunculan Frieza menjadi kejutan besar yang mengubah seluruh situasi. Selama konflik berlangsung, ternyata Frieza tidak benar-benar menghilang. Dia diam-diam berlatih di ruang waktu khusus selama bertahun-tahun, meningkatkan kekuatannya jauh melampaui bentuk Golden Frieza yang pernah dilihat sebelumnya. Transformasi barunya yang dikenal sebagai Black Frieza langsung menunjukkan betapa besar peningkatan kekuatannya. Tanpa kesulitan, dia mampu mengalahkan Gas yang sebelumnya dianggap sebagai petarung terkuat di alam semesta. Bahkan Goku dan Vegeta yang telah mencapai level kekuatan baru pun tidak mampu menandinginya dalam waktu singkat. Kemunculan ini mengembalikan Frieza sebagai ancaman utama dalam cerita Dragon Ball. Setelah berbagai musuh kuat muncul dari dewa hingga penyihir kuno,
Sosok yang dulu menjadi tiran galaksi kini kembali dengan kekuatan yang lebih menakutkan. Ini menandakan bahwa perjalanan Goku masih jauh dari selesai dan musuh berikutnya mungkin akan membawa konflik yang lebih besar lagi.